Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayrin BNT Seo dengan NIM 452423020, Teknik Geologi kelas A. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu Hakikat Agama Islam dan Sejarah Islam. Yang pertama adalah hakikat pengertian agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya, yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengertian hakikat agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan fungsionalisme, agama atau religi adalah satu sistem yang kompleks yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan wujud yang bersifat ketuhanan. Kemudian pengertian hakikat Islam. Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan mayoritas masyarakatnya yang multikultural telah menjadikan negara Indonesia mempunyai keberagaman cara pandang tentang agama Islam sebagai ajaran yang terbuka, sehingga memunculkan adanya berbagai penafsiran. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai golongan atau aliran yang muncul mengenai ajaran agama Islam. Islam sendiri adalah agama yang tidak membatasi adanya ijtihad dan penafsiran. Dengan adanya ijtihad, diharapkan akan mampu menjadikan Islam sebagai korpus terbuka, bukan korpus tertutup. Kemudian yang materi kedua yaitu sejarah agama Islam. Perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1-4 Hijriah atau 7-10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur pada akhir abad ke-13. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 54 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian. Sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Yang kelima, sastra dan kesusastraan. Menurut Poiz Bazraka dan Zoet Mulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kemudian B, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh P.J. Napel, Mokwet, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hurgons. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Kemudian teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan barat timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Kemudian 3. Teori Persia. Sejarawan Hossein Zangzaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia.
Poin C yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. 2. Perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Yang keempat, pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Yang keenam atau yang terakhir adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian kesimpulan dari materi saya yaitu agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu keistimewaan agama Islam sendiri yaitu menjadi agama yang memungkinkan munculnya aneka keberagaman pemahaman. Islam juga adalah agama yang terbuka dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi kebebasan berpikir. Ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Proses masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Itulah materi pertama dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.